Para korban pemerkosaan massal 1998 bereaksi usai Menteri Kebudayaan RI Fadlizon diduga hendak memelintir sejarah Indonesia. Fadlizon sebelumnya menyebut tidak ada pemerkosaan massal yang terjadi dalam tragedi Mei 1998. Adapun pernyataan itu disampaikannya saat ditanya soal penulisan revisi buku sejarah Indonesia yang minim soal sejarah perempuan. Dia mengklaim tidak ada bukti kuat terkait adanya pemerkosaan massal tersebut. Pernyataan Fadlizon kemudian membuat para korban pemerkosaan 1998 sakit hati. Melalui sejarawan terkait perempuan Ita Fathia Nadia, para korban mengaku siap muncul ke publik untuk membuktikan fakta adanya pemerkosaan massal 1998. Ita mengaku dihubungi sejumlah korban untuk bertanya apakah perlu untuk memberi testimoni terkait peristiwa pemerkosaan yang dialaminya. Menurutnya beragam fakta tersebut menjadi bukti bahwa peristiwa pemerkosaan saat tragedi Mei 1998 benar-benar terjadi. Sehingga dia mendesak agar Fadli meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut tidak adanya pemerkosaan pada Mei 1998. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut pernyataan Fadlizon yang membantah adanya pemerkosaan massal 1998 ngawur. Pasalnya tragedi pemerkosaan saat kerusuhan 1998 bukanlah rumor karena sudah diakui negara. Padahal menurut Usman, peristiwa itu dan kekerasan seksual terhadap perempuan di masa-masa kerusuhan Mei telah diputus secara bersama oleh Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung. Pada tanggal 10 Juni yang lalu, kita dikejutkan, kalau saya terkejut, karena untuk saya peristiwa perkosaan Mei 98 itu selalu mempunyai arti dalam perjalanan hidup saya. Karena waktu itu saya sebagai ketua dari tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan dan menangani kekerasan Mei 98, mulai dari 12 Mei sampai kematian Ita Marta Dinata, itu saya menjadi langsung bersama mereka. Dan kira-kira 2 hari yang lalu seorang korban perkosaan yang berdomisili di Sydney menelpon saya dan dia mengatakan bahwa apakah saya harus bertestimoni, Bu? Saya bilang tidak perlu. Kamu sudah senang saja di Sydney dan kamu bisa hidup dengan keluargamu. Nah, mendengar dari paparan Fadlizon, saya mengatakan Fadlizon, apapun, dia adalah seorang menteri kebudayaan yang ketika wawancara dengan IDN News, dia mengatakan bahwa dia menghargai pergerakan perempuan, tetapi ketika wawancara Uni Lubis menyatakan tentang bagaimana dengan persoalan kekerasan peristiwa perkosaan Mei 98, dia mengatakan itu rumors, itu berbohong, itu tidak ada datanya, itu tidak ada datanya sama sekali. Nah, saya ingin menyatakan kepada teman-teman, pada semuanya, bahwa apa yang dikatakan oleh Fadlizon tentang itu bohong, itu rumors, itu menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada bulan Mei 1998. Fakta sejarah itu sudah ditulis dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 6 pada halaman 609. Di situ ditertulis bahwa pada pergolakan politik bulan Mei 1998 terjadi perkosaan massal terhadap sejumlah perempuan Tionghoa di Jakarta, di Medan, di Palembang, di Surabaya, dan di Solo. Dan itu dituliskan dengan sangat rinci di dalam temuan tim gabungan pencari fakta. Kebetulan saya anggota tim gabungan pencari fakta hanya 1 bulan. Selain dalam buku sejarah yang dieditori oleh Profesor Dr. Lerisa, ini jelas sekali, tapi juga Fadlizon
Menteri Kebudayaan mengingkari fakta sejarah dan sebetulnya mengingkari keputusan Presiden Habibie nomor 181 tahun 1998. Di sini ada fotonya, yaitu foto ketika Profesor Saparina Sadli dan almarhum Dr. Meli Ketan, ada 11 perempuan bertemu Presiden Habibie bulan Oktober 1998, menyerahkan dokumen, data, fakta perkosaan yang terjadi pada bulan Mei 1998. Dan saya ada di depan Ibu Saparinah membawa fakta dan dokumen itu setebal begini. Dan ketika Ibu Saparinah sebagai ketua tim menyampaikan itu kepada Presiden Habibie, saya tidak akan bercerita secara detail karena saya sudah lupa cukup lama. Tapi intinya Presiden Habibie menyatakan bahwa saya percaya dan saya menerima bahwa terjadi perkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada bulan Mei 1998, dan sekarang apa yang harus saya lakukan? Kemudian Profesor Saparina Sadli menyatakan bahwa kami membutuhkan satu komisi yang melindungi perempuan dari segala tindakan kekerasan terhadap perempuan. Maka Presiden Habibie ketika itu menyatakan, baik kalau begitu mari dibentuk. Bagaimana mendirikan institusi bernama Komnas Perempuan, dan ketika itu di sini ada teman saya Kamala Chandra Kirana langsung mengambil laptop bersama Smita Noto Susanto untuk menuliskan dokumen pendirian Komnas Perempuan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon itu adalah sebuah dusta. Dia sebagai pejabat publik, sebagai kementerian yang seharusnya menumbuhkan, menyemai satu bangunan yang untuk membangun kembali, recalling memory untuk reparasi, untuk bagaimana menyembuhkan trauma bangsa ini, untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang menjadi korban, tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa perkosaan Mei 1998. Untuk itu, menurut saya, padahal pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu, Presiden Jokowi sudah menetapkan 12 pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu lewat temuan rekomendasi PPHAM. Itu bisa dilihat, dan di situ ada tentang perkosaan Mei 98. Jadi, di sini Menteri Kebudayaan Fadlizon telah berbohong, berdusta kepada publik Indonesia. Dan saya tetap berkata bahwa ini dusta, ini berbohong kepada publik Indonesia. Dan inilah saatnya kita menuntut kepada beliau untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban, karena korban merasa tertekan. Jangan lupa subscribe ya.